Action. Berbagai macam fungsi bahasa Indonesia. Harapan kita bahwa pentingnya berbahasa Indonesia dengan benar adalah bahasa merupakan media yang digunakan anggota suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas diri. Bahasa dapat mengiring kita menembus ruang dan waktu. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan, sejarah, maupun adat istiadat suatu bangsa dalam masa tertentu. Berbagai macam fungsi bahasa Indonesia, salah satunya yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, salah satunya yaitu sebagai bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Tujuan umum bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang pertama, menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan dapat mendorong mahasiswa memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan mengutamakan sebagai lambang identitas bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Selain tujuan umum, mata kuliah bahasa Indonesia ini juga memiliki tujuan khusus. Secara khusus, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa calon sarjana terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik apakah itu secara lisan ataupun tertulis sebagai pengungkapan gagasan ilmiah. Jika dilihat dari tujuannya, diberikan mata kuliah ini sebenarnya cukup jelas, apalagi di zaman seperti ini, khususnya anak muda generasi penerus bangsa saat ini kurang sadar akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang merasa bangga dengan bahasa nasional, contohnya adanya bahasa gaul yang malah lebih sering digunakan sehari-hari sampai diterbitkan pula kampus bahasa gaul. Apakah ini berarti bahasa Indonesia sudah dilupakan? Maka dari itu, dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia ini, setidaknya mempunyai harapan untuk para penerus bangsa agar tidak pernah melupakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia secara umum dilakukan untuk yang pertama, menumbuhkan sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi bahasa pemersatu dari berbagai bahasa dari setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, kesetiaan akan bahasa Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan adanya norma dalam berbahasa dan secara khusus bertujuan untuk terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi. Dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, karena universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, atau skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Jadi, bahwasanya bahasa Indonesia perlu dipelajari dan perlu diterapkan, karena dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia ini kalau bukan kita sebagai warga negara itu sendiri?